Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafutri dengan NPM 224111007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan SDM, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang tepat untuk memenuhi tujuan. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan, serta pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan SDM adalah proses penting yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan perencanaan SDM yang matang, perusahaan dapat memastikan bahwa memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan perencanaan SDM memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuannya, meningkatkan efisiensi produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan daya saing perusahaan. Proses perencanaan SDM. Analisis kebutuhan SDM. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tentang posisi yang ada, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan, serta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Perambahan kebutuhan SDM. Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Perambahan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan perusahaan, perubahan teknologi, dan peraturan pemerintah. Pengembangan strategi SDM. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Strategi dapat mencakup kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Implementasi strategi SDM. Tahap ini bertujuan untuk menerapkan strategi SDM yang telah dikembangkan. Implementasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor internal meliputi strategi dan tujuan perusahaan. Perencanaan SDM harus selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan juga dapat mempengaruhi perencanaan SDM. Ketersediaan SDM baik internal maupun eksternal perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Kebutuhan SDM akan berbeda-beda tergantung pada jenis industri, ukuran perusahaan, dan lokal perusahaan. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi ketersediaan SDM dan biaya tenaga kerja. Teknologi yang dapat mengubah keterampilan dan kompetisi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Perubahan demografis seperti pertumbuhan penduduk dan populasi ini dapat mempengaruhi ketersediaan MSDM. Analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan sumber daya SDM adalah proses untuk menentukan jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan. Analisis kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu analisis strategi organisasi. Langkah pertama adalah menganalisis strategi organisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis beban kerja. Langkah selanjutnya adalah menganalisis beban kerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaannya. Analisis suplai SDM. Langkah terakhir adalah menganalisis suplai SDM. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki organisasi mencukupi kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan SDM, organisasi dapat melakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat berupa rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Berikut adalah beberapa manfaat dari analisis SDM. Membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat berupa rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM.
Berikut adalah beberapa manfaat dari analisis kebutuhan SDM. Membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Membantu organisasi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Perekrutan SDM. Perencanaan rekrut adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menemukan dan merekrut kandidat yang memenuhi syarat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merencanakan rekrutmen efektif. Identifikasi keputusan perusahaan. Langkah pertama dalam perencanaan rekrutmen adalah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau rencana bisnis, mengidentifikasi proyek atau tugas baru, dan menilai kinerja karyawan saat ini. Kembangan rekrutmen. Rencana rekrutmen mencakup semua langkah yang perlu untuk menemukan dan merekrut kandidat yang memenuhi syarat. Implementasi rencana rekrutmen. Setelah rencana rekrutmen dikembangkan, perusahaan dapat memulai penerapannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan sumber daya untuk memenuhi dan merekrut kandidat. Evaluasi hasil rekrutmen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada pemaparan video kali ini, yaitu tentang perencanaan SDM, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekrutan SDM. Thank you.